Kita pelajari dulu sekarang hukmul Israiliyat. Hukum kisah-kisah Israiliyat. Ya. Israiliyat nisbatun ila Israil. Ya, kisah-kisah Israiliyat. Israiliyat ini sendiri nisbat kepada Israel. Dan siapa Israel tersebut? Israel adalah Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Jadi Nabi Ya'qub punya dua nama, Israel dan Ya'qub alaihissalam. Sebagaimana Nabi Muhammad juga punya nama lainnya. Nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Hashir, Al-Aqib, Muhammad, Ahmad. Ya, jadi Nabi Muhammad juga punya nama-nama. Begitu juga nabi-nabi terdahulu juga punya nama-nama. Ya, Nabi Ya'qub punya nama lain, yaitu siapa tadi? Israil. Lah, Israiliyat berarti kisah-kisah yang dinisbatkan ke Bani Israil. Fa indama yaquluna akhbar Bani Israil au anbiya'u Bani Israil fayuriduna nasala Ya'qub. Kalau disebutkan kabar-kabar Bani Israil atau nabi-nabi Bani Israil, maksudnya adalah keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Walidzalika yuqal an Bani Israil innahum abna'u umumatun lil Arab. Maka dari itulah Bani Israil itu adalah anak pamannya, ya, anak paman bangsa Arab. Kenapa? Li'anna Ya'qub ibnu Ishaq, karena Israel atau Ya'qub itu anaknya Ishak, sedangkan Ishak itu saudaranya Ismail. Maka Bani Israil itu sebenarnya anak pamannya orang Arab, bangsa Arab, karena Nabi Ismail adalah bapak bangsa Arab. Betul, Nabi Ismail adalah bapaknya bangsa Arab al-Musta'ribah. Ya, jadi ada Nabi Ibrahim itu melahirkan dua bangsa besar. Nabi Ibrahim melahirkan dua bangsa besar. Banu Ismail nanti jadi Arab, dan Banu Israel. Banu Israel. Ya, sampai sekarang ini tukaran Arab sama Israel, padahal dulur, sepupu, anak paman. Betul apa enggak? Yang Arab Musta'ribah keturunannya Ismail, yang Israel keturunannya Ishak, Ya'qub, dan Ya'qub adalah anaknya siapa? Ishak. Padahal Ishak sama Ismail adalah saudara. Lah, bagaimana kita menyikapi kisah-kisah Israiliyat? Kisah-kisah yang dinisbatkan ke Bani Israil, kita percayai apa tidak? Dulu ada kisah tentang Bani Israil, tentang nabi-nabi Bani Israil begini dan begitu. Itu kita imani apa tidak? Maka ada perincian. Akhbar Bani Israil laha aktsar min tariq. Kisah-kisah, kabar-kabar Bani Israil ini memiliki banyak jalan atau memiliki banyak tipe. Yang pertama, maja'a min akhbarihim fi kitabillah. Cerita-cerita tentang Bani Israil yang ada di Al-Qur'an. Cerita-cerita tentang Bani Israil yang ada di mana? Al-Qur'an. Ini gimana? Kita imani apa enggak kalau kayak gini? Kita imani. Nah, saya ulangi, at-tariq al-awwal, jalan yang pertama adalah maja'a min akhbarihim fi kitabillah. Cerita-cerita Bani Israil tapi ada di Al-Qur'an. Seperti kisah Bani Israil yang mereka setelah zamannya Nabi Musa, kemarin sudah sempat saya singgung, ya.
Nanti mereka kan zamannya Nabi Musa ngejak mereka jihad masuk ke bumi Palestina. Setelah terusir dari tanah Mesir, dikejar-kejar sama Fir'aun. Mereka menyeberangi apa? Laut Merah. Allah selamatkan mereka, Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan Allah. Ketika sampai di daratan, Bani Israel diajak Nabi Musa perang. Ya qaumi idkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Hei kaumku Bani Israel, ayo kita masuk ke Baitul Maqdis Palestina, ayo kita berjihad masuk ke negeri Palestina. Mereka enggak mau. Inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha. Hei Musa, kita enggak usah masuk ke Palestina karena di sana ada kaum jabbarin. Kaum yang gede perkasa, kita enggak mungkin bisa menang. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kau wahai Musa, berangkatlah jihad dengan Tuhanmu, kita di sini duduk menunggu kemenanganmu. Ini kisah Bani Israel, tapi dijelaskan melalui apa? Al-Qur'an. Ini jalur pertama. Kisah Bani Israel tapi diceritakan tentang Al-Qur'an. Mereka nggak mau diajak jihad Nabi Musa. Akhirnya mereka dihukum Allah yatihuna fil ard. Mereka apa? Tersesat, muter-muter di padang pasir, nggak bisa keluar. Nah, ini kisah ini ada di Al-Qur'an tentang Bani Israel. Nah, akhirnya nanti diajak oleh Nabi. Setelah Nabi Musa, Nabi siapa? Yusak bin Nun diajak masuk. Tapi kalau ini lewat hadis. Yang Yusak bin Nun itu enggak melalui Al-Qur'an, melalui apa? Hadis. Nanti masuk menguasai akhirnya. Dipimpin oleh seorang nabi namanya Yusak bin Nun. Nabi bukan rasul. Terus mereka terusir lagi dari bangsa atau dari negeri Palestina. Gelandangan lagi, enggak punya tempat, enggak punya tanah, diusir. Maka Allah utus lagi Nabi kepada Bani Israel. Ini kisahnya ada di Al-Quran. Allah utus lagi seorang Nabi kepada Bani Israel. Nama nabinya tidak disebut siapa. Tapi para ulama tafsir menyebut nama Nabi ini yaitu Nabi Samuel. Nabi apa? Samuel. Dan ini kisahnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 246. Alam taro ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu lin nabiyyin lahum mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Jadi Bani Israel semenjak ditinggal Nabi Musa dengan fase yang panjang, mereka enggak punya kerajaan, enggak punya wilayah, enggak punya negara. Terus Allah utus seorang nabi kepada mereka. Ahli tafsir mengatakan Nabi Samuel, karena mereka sudah bosan hidup enggak punya negara, nggak punya kerajaan sendiri, mereka ngomong ke nabinya. Nabi siapa tadi? Sama. Tapi nabi ini namanya nggak disebutkan di Al-Quran. Cuma kisahnya disebutkan. Perhatikan. Idh qalu li nabiyyin lahu mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Mereka berkata kepada nabinya, wahai nabi, tolong pilihkan untuk kami seorang raja. Nuqatil fisabilillah, kami akan berjuang jihad fisabilillah masuk ke tanah Palestina, negeri Kan'an, supaya kita masuk lagi ke tanah Palestina. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa malana alla nuqatila fisabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Bagaimana kami enggak mau perang sedangkan kami ini diusir dari kampung kami? Ya. Akhirnya beneran karena mereka siap, Allah tetapkan jihad kepada mereka. Falamma kutiba alaihimul qitalu, maka ketika Allah wajibkan mereka untuk berjihad, qalu, mereka berkata, ya mohon maaf, ketika ditetapkan jihad, maka tawallau, mereka lari gak mau jihad. Illa qalilam minhum, kecuali sedikit yang mau jihad. Balik loh Bani Israil ini. Wa qala lahum nabiyyum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Nah, akhirnya nabi tersebut
menunjuk seorang raja memimpin Bani Israel. Namanya siapa tadi? Talut. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Wahai Nabi siapa tadi? Nabi Samuel. Wahai Nabi, bagaimana engkau tunjuk Talut menjadi raja bagi kami, padahal kami lebih berhak jadi raja daripada dia. Dia ini nggak punya harta, nggak punya apa, miskin. Bagaimana jadi raja? Maka sang Nabi berkata, Innallaha astafahu alaikum, Allah yang milih untuk kalian. Jangan dibaleloi, jangan dibangkangi, jangan ditolak. Itu Allah yang milih untuk kalian. Ya. Kemudian wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah kasih kekuatan kepada raja tersebut, yaitu kekuatan ilmu dan jasad. Jadi Talut ini kekar, kuat dan punya ilmu, gitu loh. Terus mereka masih belum srek dengan raja yang dipilih, namanya siapa tadi? Talut. Mereka minta bukti. Wa qala lahum nabiyyum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatun mir rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Bukti bahwa dia ini raja yang terpilih adalah, perhatikan, datang tabut. Tabut itu apa? Tabut itu peti, kotak, peti. Tahu peti kan? Peti yang di dalamnya itu ada, ya saya katakan, fihi sakinatun mir rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Datang para malaikat membawa tabut yang di dalamnya itu ada sisa-sisa peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini buktinya. Baru mereka mau. Ya sudah kalau gitu kita mau dipimpin oleh raja ini. Raja siapa namanya? Talut. Ini mereka kondisinya terusir dari negeri mana tadi? Palestina. Mereka nggak punya negara itu. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa hurfatan biyadihi. Jadi nanti Nabi Raja Talut tadi yang sudah dipilih Allah tadi itu untuk Bani Israel ngasih briefing kepada tentara-tentara Bani Israel. Nanti kalian akan diuji oleh Allah. Kita akan melewati sungai. Maka jangan ada di antara kalian yang apa? Minum. Tapi yuk bangkang lagi, namanya Bani Israel ngeyel. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Maka mereka minum, kecuali sedikit yang nggak mau minum. Nah, itulah ceritanya panjang, ini ayatnya panjang. Singkat kata, terjadi perang. Talut mimpin Bani Israel masuk ke negeri apa? Palestina. Di Palestina ada orang gede-gede, raksasa kuat-kuat, dan rajanya siapa namanya? Jalut. Goliat. Perang. Ya, terjadi perang. Fahazamuhum biidznillah, maka pasukannya Talut berhasil mengalahkan pasukannya Jalut. Betul toh? Gak kualik kan? Wa qatala Dawudu Jalut, dan Nabi Dawud membunuh Jalut. Berarti Talut sebagai raja tadi, Talut raja Bani Israel tadi itu di antara pasukannya Nabi Dawud, dan Nabi Dawud itu masih remaja, berhasil membunuh Raja Jalut. Akhirnya dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi Dawud akhirnya setelah selesainya Talut jadi raja, Nabi Dawud yang diangkat jadi raja, King David itu. Lah Raja Dawud ini lebih dieluk-elukkan sama orang Yahudi daripada Nabi Musa. Menurut Yahudi, Nabi Musa ini membawa syariat, selesai ya sudah wis. Adapun King David ini dianggap sakral sama Bani Israel. Kenapa? Karena Nabi Dawud ini berhasil menyatukan 12 suku Bani Israel yang
berserakan di mana-mana itu. Makanya orang-orang Yahudi sangat menggandrungi King David, Raja Daud itu. Bahkan posisi raja lebih kuat dominan daripada posisi kenabian. Bisa dipahami nggak maksudnya? Mereka lebih menghormati Daud sebagai raja, bukan sebagai nabi. 12 keturunan Yakub, Bani Israel yang punya 12 itu dikumpulkan, seluruh suku-sukunya disuruh kumpul ke Palestina. Makanya mereka sangat menghormati Nabi Daud, karena Nabi Daud inilah yang mengumpulkan kembali seluruh suku-suku Bani Israel yang berserakan itu, 12 keturunannya Nabi Yakub. Siapa saja namanya? Bola balik ini, harus diulang-ulang terus. Nah, siapa saja 12 itu, ibu-ibu? Ruben, terus Simon, Lewi, Yehuda, Issakhar, Zebulon, dan Naftali. Terus Gad atau Jad, kemudian Asyir, kemudian Yusuf dan Bunyamin, 12. Itu punya anak keturunan banyak, berserakan di mana-mana, kalah perang, silih berganti, keluar masuk, dikumpulkan sama Nabi Daud. Oke. Ini kalau dilanjutkan panjang, itu jenis kisah Israiliyat yang pertama, yang kisahnya melalui apa tadi? Al-Quran. Nah, kayak gini kita imani apa enggak? Tolong jawab. Kisah Bani Israel yang seperti ini, yang keberadaannya dicantumkan dalam Al-Quran, kita imani enggak? Kita imani. Seperti kisah Bani Israel misalnya Nabi Dawud itu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Kita imani nggak ya? Kita imani karena Nabi menjelaskan. Oke, kembali ke materi. Itu jenis kisah Bani Israel melalui jalur Al-Quran. Kalau ada di Al-Quran wajib kita imani karena Al-Quran sudah mengatakan dan nggak mungkin Al-Quran salah. Bisa dipahami sampai sini? Kemarin saya lihat potongan cuplikan video orang bule, cewek. Beliau terheran-heran dan terkagum-kagum. Kenapa kok terkagum-kagum dan terheran-heran? Karena dia membaca surat Ali Imran dan surat Maryam tentang kisah detailnya Yesus. Ternyata bagi dia lebih masuk akal yang versi Al-Quran. Dibaca dengan detail, kisahnya luar biasa. Coba ceritanya kelahirannya Yesus atau Nabi Isa dalam surat Maryam. Dan juga surat Al-Imran ya. Al-Imran tuh juz 3 itu. Dijelaskan bagaimana Nabi Musa bisa ngomong, Nabi Isa, bagaimana Siti Maryam. Ternyata bagi dia itu menakjubkan sekali nih kisah ini. Bahkan namanya Maria atau Maryam atau Mary dijadikan salah satu surat di dalam Al-Quran. Bahkan istrinya Nabi tidak ada yang disebut sebagai surat Al-Quran, bahkan putrinya Nabi Sahabiat tidak ada, tapi Maryam satu-satunya wanita yang dicantumkan namanya sebagai nama surat dalam, mungkin satu-satunya wanita yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Ada lagi selain Maryam disebutkan, perempuan yang disebutkan namanya selain Maryam ada tidak di Al-Quran? Hah? Siapa? Anissa sih. Tidak ada. Anissa so. Asia dah. Asia nggak disebutkan namanya. Maksudnya surat Anissa kan bukan nama orang. Anissa artinya kaum wanita. Oke. Bukan nama orang maksudnya. Nama perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran Siti Maryam. Betul? Itu menunjukkan penghargaan tertinggi dari umat Islam kepada Siti Bunda Maria. Ini kalau jalurnya cerita Bani Israel tadi melalui dan banyak sekali pada dalam Al-Quran, kisahnya Nabi Musa nyeberangi laut, ya kan? Itu kan di Injil juga ada, itu kan di Taurat juga ada, di Al-Quran ada juga, tapi kita percaya yang ada di Al-Quran. Oke, itu jalur pertama melalui apa? Yang kedua sekarang, semoga selesai satu pertemuan ini karena panjang tulisannya. Adzan jam berapa? Lebih 50. Ya, betul ya? 20 menit lagi. Thayyib. At-Thariq Ats-Tsani, jalur yang kedua, kisah Bani Israel yang datang melalui sunnah Rasulullah, hadis Nabi. Diimani nggak kalau kayak gini? Diimani.
Mimma akhbaru bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah Bani Israel yang dikabarkan Rasulullah melalui hadis. Ini pun wajib kita imani. Kalau hadisnya sahih. Wa hadza katsirun jiddan kama dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qissati Juraij al-Abid. Contoh ya. Contoh kisah-kisah Bani Israel yang datang melalui jalur hadisnya Nabi. Kisahnya Juraij. Masih ingat enggak? Kemarin kan kita jelaskan di sini. Kita jelaskan di sini enggak? Pertemuan yang lalu tentang 3 bayi yang bisa ngomong. Masih ingat enggak? Nah, berarti enggak usah tak ulangi ya. Berarti intinya kisah Juraij. Sampean sudah paham kisahnya karena 4 pertemuan yang lalu kalau enggak salah saya jelaskan 3 bayi yang bisa ngomong kisah Juraij itu. Betul nggih? Nah, itu kan jelas bahwa dulu ada kisah seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel. Ya, yang ahli ibadah datang ibunya tapi tetap sholat, dipanggil ibunya tetap sholat. Nah, kisahnya sudah saya sampaikan. Poinnya adalah kalau kisah Bani Israel disebutkan dalam hadis Nabi dan hadisnya sahih, boleh diimani? Wajib, bukan boleh. Wajib diimani kalau hadisnya sahih. Contoh lagi kisah Bani Israel yang disebutkan dalam hadis yang sahih adalah kisahul salasah alladzina dakhalu ilal ghar. Kisah 3 orang yang masuk ke gua. Masih ingat? Terus ternyata ada apa jenenge? Bukan, ada apa jenenge? Iya, batunya kenapa? Kan gak ujug-ujug nutup. Apa jenenge? Apa? Longsor. Tanah longsor. Karena hujan, longsor, nutup pintu gua. Kan gak mungkin, Mbak. Pintu gua terus ujug-ujug ono watu gede kan nggak mungkin ya. Maksudnya itu kan ada longsor nutup pintu gua. Terus akhirnya mereka bertawasul dengan apa? Amal solehnya. Yang satu bertawasul dengan birrul walidain, yang kedua bertawasul dengan menjadi majikan yang baik, ya kan? Menjaga gajinya karyawannya. Yang ketiga hampir zina nggak jadi, meninggalkan zina karena takut kepada Allah dan mereka bebas. Itu kan kisah Bani Israel disebutkan melalui hadis. Ada lagi kisahnya Nabi Yusha bin Nun. Kemarin saya jelaskan kisah Nabi Yusha bin Nun ngejak Bani Israel jihad. Setelah Nabi Musa wafat, Bani Israel diajak jihad, Nabi Musa nggak mau sampai Nabi Musa wafat. Maka Nabi setelah Nabi Musa namanya Nabi Yusha bin Nun, Nabi bukan Rasul. Dan kemarin sudah saya jelaskan di sini perbedaan Rasul dengan Nabi. Ada 3 kategori. Masih ingat enggak sampai tulis tuh? Ya, yang terakhir kemarin yang paling roji kan gitu nggih. Lah, Nabi Yusha bin Nun mengajak Bani Israel jihad. Mereka mau jihad dengan dipimpin Nabi Yusha bin Nun. Hampir menang. Ternyata matahari juga mau tenggelam. Kalau matahari tenggelam kan selesai perangnya. Makanya Nabi Yusha bin Nun berdoa kepada Allah. Wahai matahari, jika engkau diperintah, maka sungguhnya aku juga diperintah. Kemudian Nabi Yusha bin Nun berdoa kepada Allah. Yusha bin Nun ini namanya sabit dengan dalil. Kalau Samuel tadi masih apa namanya, penamaannya itu Bani Israil. Tapi kalau Yusha bin Nun namanya disebutkan dalam apa? Hadis. Ya. Maka Nabi Yusha bin Nun berdoa kepada Allah, ya Allah, tahanlah apa namanya? Matahari ini. Akhirnya matahari berhenti, Pak. Jadi matahari itu pernah berhenti. Kapan? Allah berhentikan untuk Bani Israil. Saking Allah memuliakannya Bani Israil. Sampai matahari ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadi perang, akhirnya Bani Israil menang. Kaum Jabarin kalah, mereka lari. Lah, setelah mereka menang, ghanimah dikumpulkan. Apa ghanimah itu? Rampasan perang. Nabi-nabi terdahulu itu tidak dihalalkan rampasan perang. Hanya Nabi Muhammad, kekhususannya Nabi Muhammad dihalalkan apa? Rampasan perang. Maka zaman dulu Nabi nggak boleh ngambil rampasan perang, pasukannya juga nggak boleh. Maka rampasan perang dikumpulkan, datang api, maka api akan membakar rampasan perang itu. Wah, waktu dikumpulkan api ini nggak mau bakar-bakar. Nabi Yusha bin Nun ini heran, kok bisa ya
Kok gak datang api dan gak bisa membakar rampasan perang. Akhirnya Nabi Yusuf bin Nun tahu, oh ini mesti ada yang khianat Bani Israel ini. Ada yang menyembunyikan apa? Ghanimah rampasan perang. Akhirnya diperiksa semuanya, bener. Ternyata ada yang mencuri. Bani Israel baru dikasih kemenangan sudah balelo lagi. Apa yang dicuri? Emas sebesar kepala sapi. Kira-kira murah nggak harganya? Mahal. Kepala sapi gede nih ngono. Emas loh, bukan dulinan, bukan plastik. Akhirnya ketahuan, dikumpulkan, datang api membakar habis. Terus mereka masuk tanah Baitul Maqdis. Ini dari jalur apa tadi nomor 2? Hadis Nabi. Wajib kita imani karena Nabi menjelaskan secara pasti. Ya, wajib kita imani. Ya, karena ada dalilnya. Makanya ini dikatakan wa idz qala Musa liqaumihi, ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku. Dan sekali lagi ada faedah yang kemarin saya sampaikan lagi. Seluruh nabi berkata kepada kaumnya ya qaumi, semuanya, kecuali Nabi Isa, Yesus tidak pernah berkata kepada kaumnya wahai kaumku, tidak pernah. Yesus atau Nabi Isa berkata, wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil, wahai bani Israil. Nabi Musa nyebut kaumnya ya qaumi, ini dalilnya. Wa idz qala Musa liqaumihi, ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya ya qaumi, wahai kaumku. Nabi Nuh ya qaumi, seluruh nabi berkata wahai kaumku, kecuali Nabi Isa tidak pernah ngomong wahai kaumku. Kenapa? Tidak ada, sampai cek di Al-Quran dari awal sampai akhir, tidak ada kata-kata Nabi Isa ngomong ke kaumnya wahai kaumku, tidak ada. Yang ada adalah ya Bani Israel. Kenapa? Apa? Perintah? Semua khusus, Nabi Musa juga khusus, Nabi Yakub juga khusus. Karena nggak punya nasab. Apa tadi? Karena nggak punya ayah. Karena kaum dalam bahasa Arab itu dulure bapak, keluargai bapak. Kaum dalam bahasa Arab itu akribaul ab. Kaum dalam bahasa Arab, kaum dalam bahasa Arab itu keluarga besarnya ayah. Berarti Pak D, paman, ponaan, apalagi sepupu, mbah, pokoknya dulure bapak, sak brondot-brondoti bapak itu kaum namanya. Sedangkan Nabi Isa nggak punya bapak. Tadi nggak punya nasab, sama nggak punya apa tadi? Oh, kalau nasab punya bah, Isa bin Maryam punya. Jangan mengatakan Nabi Isa nggak punya nasab, punya. Cuma nggak punya bapak. Nasabnya beliau kemana? Ke ibu. Tapi beliau nggak punya bapak. Makanya beliau mengatakan ya Bani Israel. Kemudian ikhwatal iman, jalur Al-Quran sudah saya sampaikan. Yang kedua jalur apa? Hadis Nabi. Wahadhihi nakbaluha, maka metode atau jalur seperti ini wajib kita imani. Wa nusaddiqu biha, wajib kita percayai. Wa nu'minu biha, wajib kita imani. Kama akhbarallah, sebagaimana yang Allah kabarkan. Au akhbar rasulu, atau yang Rasul kabarkan. Yang dikabarkan Allah berarti melalui Al-Quran, yang dikabarkan Nabi berarti melalui hadis. Kalau ada kisah-kisah Israiliyat Bani Israel melalui jalur Quran, melalui jalur hadis, sami'na wa ata'na, kita imani, kita percaya. Jelas? Nah, sekarang yang nomor ketiga ini nanti yang butuh perincian, yang nomor 3. Perincian yang nomor 3 ini apa Ustaz? At-tariq ats-tsalits ma wajadnahu fi kutubihim, yaitu kisah-kisah yang kita jumpai dari kitab-kitab mereka, Injil, Taurat, Mazmur, Zabur. Orang Nasrani punya perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama menurut orang Nasrani itu Taurat yang diturunkan ke Nabi
Musa. Tapi perjanjian lama yang dianggap oleh orang Nasrani itu Taurat diturunkan Nabi Musa, itu kata orang Yahudi, lah. Perjanjian lama yang diyakini oleh orang Nasrani itu bukan Taurat yang diturunkan Nabi Musa. Jadi orang Yahudi meyakini perjanjian lama yang menurut versi Nasraninya itu adalah Taurat. Bisa dipahami enggak? Tapi bagi orang Yahudi sendiri, lah, itu sudah kamu modifikasi untuk menubuatkan Isa. Padahal kami nggak mengimani Isa. Bisa dipahami kira-kira? Karena saya kemarin lihat debat cukup unik gitu. Jadi orang Nasrani sama orang Yahudi. Sing lucu Yahudi, Nasrani ki lucu banget. Membela-belani Israel padahal gak digugublas dia sama siapa? Dari sisi teologi, akidah, ya, ideologi, akidah keagamaan, orang Yahudi sendiri meyakini mereka nggak mau sama apa? Nasrani. Justru mereka sendiri yang ngomong kita ini lebih dekat ke Islam. Saya lihat beberapa kali cuplikan, Pak. Orang Yahudi itu boleh masuk masjid menurut fikihnya mereka ya. Kita orang Yahudi itu nggak apa-apa kita sholat di masjid, ibadah di masjid itu nggak apa-apa. Tapi kami dilarang ibadah di mana? Di gereja. Kenapa? Karena katanya orang Yahudi, ya, agama Nasrani itu agama penyembahan terhadap berhala. Karena melibatkan manusia, yaitu Isa alaihissalam. Ya, orang Yahudi mengatakan kita bisa sholat di masjid dibolehkan, tapi kita nggak dibolehkan sholat di gereja. Karena menurut keyakinan Yahudi bahwa ajaran Nasrani yang sekarang ini pagan. Bisa dipahami saya? Oke, kembali ke materi. Kama yujad fit Taurat, atau yujad fil Injil, atau yujad fi mazamir warasailihim wa ghairi dzalik. Nah, kalau tadi dari Al-Quran yang pertama jelas kita imani, betul? Yang kedua dari sunnah Nabi yang sahih jelas kita imani. Nah, sekarang ada kisah Israiliyat, tapi nggak ada di Al-Quran, nggak ada di hadis, tapi dari kitab-kitab mereka. Bisa dipahami? Dari Injil atau Taurat atau Zabur atau Mazmur dan seterusnya. Ini bagaimana sikap kita ini? Kata Syekh Utsman hafizallah, beliau mengatakan fahadhi tanqasimu ila salasati aqsam. Ada 3 jenis. Ya, ada 3 jenis yang nomor 3 ini. Jadi kisah-kisah yang kita jumpai, kita dapati, kita nukil dari Taurat, dari Injil, dari Zabur, dari Mazmur dan seterusnya. Itu bagaimana sikap kita? Kita imani apa enggak? Gimana menurut sampean? Kita iman enggak? Kalau ada kisah-kisah nih, kisah tentang Nabi Isa, Yesus, begini begitu di dalam Injil. Atau kisah tentang Nabi Musa, kisah tentang Nabi Ibrahim, tapi ada di Taurat. Begini begitu. Kita imani enggak? Terperinci, ada 3 perincian. Perincian yang pertama makbul, boleh diterima. Perincian yang kedua marfudh, wajib kita tolak. Ada perincian yang nomor 3, diriwayatkan, jangan didustakan, tapi jangan dipercaya. Yurwa wala yusaddaq wala yukadzab. Bisa dipahami? Yang nomor 3 ini boleh diriwayatkan. La tusaddiquhu wala tukadzibuhu. Jangan kau percayai, tapi juga jangan didustakan. Wis cerita ngono wae. Kapan ditolak, kapan diterima, dan kapan diriwayatkan tanpa dipercayai, tanpa didustakan. Kan ada 3 kategori tadi. Kategori pertama, tolak. Mohon maaf, yang pertama tadi apa? Terima. Kapan diterima itu? Nanti saya jelaskan. Yang kedua, tolak. Kapan ditolak itu? Nanti saya jelaskan. Yang nomor 3, boleh diriwayatkan tapi jangan dipercayai, tapi juga jangan didustakan. Bagaimana penjelasannya? Kita mulai yang pertama. Yang pertama tadi apa? Makbul, yang boleh diterima. Kapan kisah-kisah Israiliyat yang diambil dari Taurat, Injil, Zabur boleh kita terima? Kapan itu? Nah, penjelasannya, fahuwa alladhi yuwafiqu ma fi kitabillahi wa ma fi sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fahada maqbul. Kalau ada kisah tentang kisah-kisah Israiliyat, tentang kejadian-kejadian zaman dulu di Bani Israel
yang ada di Taurat, ada di Injil, ada di Zabur, dan kebetulan cocok dengan Al-Quran dan Sunnah. Nabi juga menceritakan, bisa dipahami, maka wajib kita terima. Contohnya apa? Kisah Yusuf di Taurat, kisahnya Nabi Yusuf dalam kitab Taurat. Wa kisah Musa wa Ibrahim, kisahnya Nabi Musa dan Ibrahim. Dan kisahnya itu nggak ada penyimpangan, sama persis yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah, wajib kita imani. Fala syakka annahu yughnina anhu ma fil kitab sunnah. Dan sebenarnya sudah cukup, Al-Quran dan Sunnah sudah cukup, dan nggak perlu kita baca Taurat mereka. Kita pun mempercayai itu karena Al-Quran apa? Menjelaskan. Itu versi yang pertama. Macam yang pertama, yaitu kisah Bani Israiliyat, kisah Israiliyat datang dari Taurat Injil yang boleh kita terima. Yang kedua, apa tadi? Marfud, yang wajib kita tolak. Kapan? Fa huwa ma khalafal kitab was sunnah. Yaitu setiap kisah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, seperti Nabi minum minuman keras, Nabi berzina, kan ada itu di kitab mereka. Di kitab mereka, Pak. Nabi senang sama istri pasukannya. Contoh lagi, ya, di antara kisah-kisah Israiliyat ini, dulu Nabi Sulaiman itu kerajaannya luar biasa, pasukannya nggak tanggung-tanggung, jin ifrit, jin, orang-orang sakti, bahkan Nabi Sulaiman bisa apa? Komunikasi dengan apa? Dengan apa? Binatang, sama burung hudhud. Wah, luar biasa. Dalam kisah Israiliyat disebutkan, ternyata Nabi Sulaiman itu punya cincin. Cincinnya itu sakti. Makanya kan akeh wong Surabaya ngomong akik Sulaiman, yaitu gara-gara kisah ini. Nah itu. Iki akik sampai ini gimana? Ini gak akik, ini biasa. Iki duduk sing aneh-aneh, cincin biasa. Kembali ke materi. Jadi menurut keyakinan sebagian orang Bani Israel, Nabi Sulaiman dulu itu punya akik, punya cincin yang sakti. Gara-gara cincinnya itulah beliau bisa ngomong, sakti, punya pasukan gitu lah. Maka setan ini selalu kalah, jin, lelembut, wewe gombel, dan misalnya itu selalu kalah sama Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman itu, ini kisah jangan dipercaya loh ya. Ini kan contoh yang nomor 2, kisah yang apa? Mudah sampean yakini, enggak, ini cerita saya nggak boleh diyakini, tapi tak cerita supaya dia ngerti ya. Kemudian setan itu ngerti kekuatan Nabi Sulaiman di mana tadi? Di akiknya tadi itu. Ya. Maka apa yang terjadi? Cincinnya ini diambil sama setan. Ketika Nabi Sulaiman lengah, cincinnya diambil sama setan. Setelah diambil, setan lari ke laut dan cincinnya dilempar ke laut. Sehingga Nabi Sulaiman tanpa cincinnya lemah, kekuatannya hilang. Ketika Sulaiman kekuatannya hilang, maka iblis menjelma dari wajahnya Sulaiman, masuk ke kerajaan Sulaiman. Sulaiman yang asli ditendang sama siapa? Sama iblis. Maka Nabi Sulaiman terusir dari tahtanya. Kerajaan Sulaiman sempat disabotase, diambil alih oleh siapa? Iblis yang menyerupai Sulaiman. Dan punya kebiasaan yang aneh-aneh. Apa kebiasaannya? Iblis yang menjelma jadi Nabi Sulaiman tadi itu selalu mendatangi istri-istri Nabi Sulaiman ketika haid. Luar biasa. Kerajaannya diambil alih oleh iblis. Lah Nabi Sulaiman gimana Ustaz? Nabi Sulaiman gelandangan, lontang lantung gak jelas. Sekali lagi ini cerita jangan dipercaya. Iki Ustaz ngarani Nabi Sulaiman gelandang. Lu cerita iki sing salah kok panjenengan kok. Ya kan? Kok jadi potong bahaya video ini. Memang kisah gak bener, siapa bilang kisah ini bener ya? Nabi Musa gelandangan lontang lantung, akhirnya Nabi Sulaiman bekerja jadi nelayan. Aku ngomong nelayan sama langsung paham terusan kan? Paham terusan nih? Nelayan kan gali iwa, cari ikan kan, jalan di laut. Ternyata Nabi Sulaiman ketemu ikan, waktu dibelah ketemu cincinnya. Dipakai lagi sama Nabi Sulaiman, sakti lagi.
Nabi Sulaiman balik ke kerajaannya, gantian iblis ditendang sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kembali menjadi orang hebat. Makanya akik Sulaiman ya gara-gara kisah ini. Kok sampean percaya sampai jenenge dadi akik Sulaiman. Lah kisah kayak gini ini jelas wajib kita tolak. Gak mungkin seorang nabi pakai jimat, itu gak mungkin. Gak mungkin seorang nabi kekuatannya gara-gara kebendaan. Ya, bisa dipahami ya? Kecuali kalau mukjizat. Kalau mukjizat kan namanya mukjiz, yang melemahkan. Masa mukjizat bisa dicuri dari seorang rasul? Ada kisah tongkatnya Nabi Musa dicuri? Tidak ada. Karena status mukjizat itu sendiri adalah menguatkan siapa? Seorang nabi, pemberian dari Allah. Bagaimana mukjizat diambil oleh? Taruhlah itu mukjizat. Tapi mukjizat kok bisa dicuri? Kan nggak mungkin. Nah, sehingga ini tidak boleh kita apa? Percayai. Maka kita tolak. Terus ada seorang nabi yang dikatakan dalam kitab-kitab mereka, di situ ada naqais. Nabi digambarkan dengan sikap-sikap yang menunjukkan kelemahan, aib, maka wajib kita tolak. Karena dalam Islam Nabi tidak boleh, ya, Nabi itu maksum dalam Islam, betul toh? Tidak mungkin melakukan hal-hal yang membuat umatnya lari karena akhlaknya maksudnya. Yang pertama tadi apa tadi? Kita terima karena ada Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskannya. Yang kedua wajib kita apa? Tolak karena pasti bertentangan dengan akidah kita. Nah, sekarang yang nomor tiga. Nomor tiga ini tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis Nabi, tetapi kisahnya ini tidak mengandung unsur negatif. Bisa dipahami tidak? Kisahnya ini tidak ada unsur negatif, tidak mencela nabi-nabi itu, tidak menunjukkan kejelekan nabi-nabi itu, tapi sekedar cerita biasa. Bahkan ada ibrohnya misalnya. Halo, bisa dipahami nggak? Yang nomor tiga ini kisah tidak ada di Al-Quran, tidak ada di Sunnah, tapi kisahnya ini sekedar kisah, tidak menyelisihi Al-Quran, tidak menyelisihi Sunnah, sekedar cerita. Bisa dipahami kira-kira? Tidak mengandung unsur negatif, tidak mengandung unsur celaan kepada para nabi, sekedar cerita begitu saja. Boleh nggak kita imani? Halo, boleh nggak kita imani? Ya tadi itu yang nomor tiga. Apa nomor tiga tadi? Yurwa, silakan diriwayatkan, tidak masalah. Riwayatkan, tapi jangan dipercaya, tapi jangan pula didustakan. Wis cerita ngono wae lho. Ya ojo dipercaya, ya ojo ditolak. Wis critakno ngono wae. Bisa dipahami? Dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang ada dalam Islam, sekedar cerita biasa. Contoh misalnya di Islam, misalnya ya, di Islam tidak disebutkan siapa nama wanitanya Al-Aziz yang menggoda Nabi Yusuf itu. Kan versi Islamnya nggak diterangkan. Mana ada hadis yang menamai Zulaikha? Ada tak? Kan sampean dewe sing kulino ngomong Zulaikha. Enggak tahu ya, setahu saya enggak ada di hadisnya. Lah nama-nama kayak gitu itu seringkali muncul dari kisah Israiliyat. Bisa dipahami tadi? Contoh emaknya Nabi Musa, namanya halo. Emaknya Nabi Musa yang sering saya ceritakan. Emaknya Nabi Musa itu, saya waktu MI dulu, saya masih ingat, saya masih mancap di kepala saya. Saya itu diajari sama Pak Guru saya, orang deso, saking desoi, gak ngerti dunia luar. Ya, Pak Guru saya dulu orang deso, ya, kadek kaji, kadek opo, sembuh lah biyen itu. Luar biasa mereka dulu, ikhlas luar biasa. MI. Saya diajari ibunya Nabi Musa namanya Yukabat. Bu bener boga, sing penting diajari ngono sih. Tak iling Yukabat itu. Sampai kemarin saya lihat YouTube, ada seorang sandera Bani Israel, perempuan tuwek, disandera Hamas, terus dilepaskan, diwawancari sama media. Namanya Yochafed. Aku kok jadi pikiranku muter, kok jenenge kok mirip sing waktu aku cilik. Siapa jenenge tadi?
Yukabat iki ono iki kayaknya ono sangkut pautnya, itu versi Ibrani, iki versi lidah Jawa barangkali begitu. Lah, maksud saya begini, kembali ke materi itu guyon ya, selingan. Maksud saya, kan banyak sekali kisah-kisah yang di Al-Qur'an itu gak ada namanya. Halo, bisa dipahami nggak? Tapi nama-nama itu justru kita dapat dari kisah-kisah apa? Israiliyat. Maka boleh nggak kita menamai kisah anak Adam, ono sing jenenge apa sih? Anak Adam, ono sing ngarani Qabil, ono sing jenenge apa? Habil. Ibu Nabi Musa jenenge sapa tadi? Yukabat atau Yohafet, atau siapa tadi? Wanita yang menggoda Nabi kok Sulaiman, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tadi kita sering ngasih nama apa? Itu kadang-kadang seringkali nama-nama tadi itu nggak ada di Al-Quran, nggak ada di Sunnah. Tahunya dari mana nih? Israiliyat. Tapi tidak berkaitan, tidak bertentangan dengan hukum-hukum apa? Islam, wong sekedar nama tok kok. Bisa dipahami nggak? Maka sekedar diriwayatkan dan kita sebutkan namanya ini tanpa kita dustakan, tanpa kita apa? Percayai. Boleh apa enggak? Boleh, karena tidak bertentangan dengan apa? Akidah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fahada tajuzu riwayatu," yang model-model seperti tadi itu dibolehkan untuk diriwayatkan. Sebagaimana ucapan Nabi, perhatikan baik-baik. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Perhatikan. Ini penting nih. Wahadisu an bani Israel, dan ceritakan tentang Bani Israel. Wala haraj, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Boleh, silakan diceritakan. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia dengan sengaja. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia memesan tempat duduknya di neraka. Dalam riwayat yang lain Nabi berkata, la tusaddiqu ahlal kitab, jangan percaya ahli kitab. Wala tukadzibuhum, tapi juga jangan didustakan. Ojo dipercaya, tapi ojo diingkari. Bisa dipahami enggak? Wa qulu amanna billahi wa ma unzila alaina. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa yang Allah turunkan kepada kami, yaitu apa? Al-Qur'an. Fal muslimu mauqifu min hadhil israiliyat. Perhatikan, seorang muslim sikapnya terhadap kisah-kisah Israiliyat seperti ini, allati la tukhalif, yang tidak menyelisihi, wala tuwafik, dan juga tidak mencocoki, karena di Al-Qur'an enggak ada. Tidak menyelisihi, juga tidak tidak mencocoki. Annahu la yukadzab, maka ini jangan didustakan, tidak boleh didustakan. Li'annahu qad yukadzab haqqan, karena bisa jadi yang disampaikan itu benar. Bisa jadi kamu akan mendustakan kebenaran. Bisa dipahami enggak? Ya. Wala yusaddiq, tapi juga jangan dipercaya, karena bisa jadi dia itu yang disampaikan itu dusta, maka jangan dipercayai. Maka sing selamat ceritakan, ojo dipercaya, ojo ditolak. Bisa dipahami ya? Ya, fayajuzu lahu fayajuzu lil muslim an yaruya. Boleh bagi seorang muslim menceritakan. Nabi Muhammad SAW berkata, hadisu an bani Israel wala haraj. Ceritakan tentang Bani Israel, tak ada masalah. Maksudnya yang tidak apa tadi? Bertentangan dengan agama kita. Sekedar cerita begitu aja boleh ceritakan.